Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Pada saat malam Natal ini, di tengah keluarga kami, di tengah di mana kami merayakan Natal dengan berbeda Tuhan, pada saat kami biasanya berkumpul bersama-sama di gereja di tengah malam Natal ini, tapi pada saat kami berkumpul di sini di tengah keluarga inti kami bersama dengan saudara kami bersama dengan rekan kami dalam lingkup yang lebih kecil. Tetapi itu tidak menghilangkan pesan Natal yang Kau akan berikan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam Natal ini bahwa Engkau telah datang, Kau telah lahir di tengah dunia ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menjadi pengikut-Mu yang setia, mengingat akan setiap kebaikan-Mu yang telah lahir untuk keselamatan dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Injil kita diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.'" Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam Natal, selamat memasuki Natal. Ada suatu hal yang berbeda. Biasanya rame-rame, mungkin juga ada yang sudah mau persiapan untuk pulang kampung. Tetapi tetap saja akan ada suatu hal yang berbeda, di mana biasanya beramai-ramai untuk menikmati mungkin ke kampung halaman bersama dengan saudara tercinta. Tapi pada saat ini dalam pandemi COVID ini ada sebuah batasan. Ada sebuah batasan di mana kita tidak bisa sama seperti tahun lalu. Di mana kita masih bisa beribadah bersama-sama di gereja GKI Kota Wisata. Kita masih bisa bersama-sama bersenda gurau. Saya masih ingat kita masih bisa menikmati bakso, Bapak dan Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada saat ini berbeda. Bapak dan Ibu ada di rumah. Pada saat nanti menyalakan lilin Natal pun, pada saat kita mungkin menyanyikan untuk menikmati lilin Natal nanti, biasanya beramai-ramai menikmati suasana yang begitu syahdu. Tapi di sini hanya berlima. Tapi apakah itu bisa meniadakan sukacita Natal? Apakah kita tidak bisa membuat suasana di dalam rumah kita menjadi syahdu walaupun terbatas orangnya? Tuhan katakan juru selamat dunia telah lahir. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau yang namanya mudik, gitu ya, kalau yang namanya mudik itu kan rame-rame, gitu ya, pasti rame-rame. Kita lahir di mana, maka kita akan pulang ke tempat itu. Misalnya ke Jogja, ke Manado, ke Medan, atau ke Sumatera Utara,
lalu mungkin ke Jawa Timur, ataupun di tempat lainnya. Maka kita akan pulang ke tempat di sana dan akan berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau saya bukan pulang kampung, akhirnya jadi pulang kota. Kenapa? Karena lahir besar di Jakarta. Sebenarnya kadang-kadang enak ya kalau melihat ada orang yang punya kampung, desa dan sebagainya bisa bersama-sama di sana. Nah, keluarga saya pun juga sama. Dari pihak istri juga mempunyai kampung halaman dari papa mertua saya. Dia punya kampung halaman di Paraan. Pada saat biasanya kami bersama-sama pulang kampung itu pada saat Lebaran. Dan di situ kan mulai melihat, begitu ramainya. Pada saat untuk tidur saja di tempat itu bisa beramai-ramai. Ngampar lah Bapak dan Ibu. Begitu sesak kota Paraan gitu ya, yang kecil lalu didatangi oleh banyak penduduk yang tadinya kecil akhirnya penuh. Nah, kita bayangkan Bapak dan Ibu. Dan di situ di Paraan itu saya nyari yang namanya hotel, itu ya, hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nggak ketemu. Mungkin memang tidak ada. Saya sudah coba cari di Traveloka dan tidak ada memang. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam konteks ini adalah pada saat Kaisar Agustus memerintahkan semua orang, jadi bukan hanya orang Israel, semua orang untuk kembali mendaftarkan ulang, mengadakan sensus penduduk untuk mencatat berapa orang yang menjadi pengikut atau dalam hal ini menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Dan mau tidak mau Yusuf dan Maria akhirnya mereka pulang kampung. Kampung mereka di mana? Bethlehem. Dan jika kita bayangkan Bethlehem itu bukan kota yang besar seperti Yerusalem. Kita bayangkan Bethlehem itu bukan kota yang besar seperti Yeriko. Tetapi Bethlehem itu hanya kota yang kecil. Lebih kurang 1.000 orang yang ada di sana. Dan pada saat itu dengan keterbatasan, lalu banyak orang pulang kampung ke sana. Jadi begitu crowded sekali. Oleh karena itu pada saat kita membaca Lukas pasalnya yang kedua ini, pada saat Maria dan Yusuf melakukan persalinan karena tidak ada rumah penginapan. Nah, ini biasanya selalu diulangi setiap tahun. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap rumah penginapan itu adalah hotel. Tidak mungkin tempat kota yang kecil 1.000 orang itu ada hotel, rumah penginapan. Karena kita bacanya rumah penginapan, konteks kita ambil dengan zaman sekarang. Yang namanya penginapan pasti hotel. Padahal di dalam bahasa aslinya adalah kata luma, yang artinya rumah tempat untuk berdiam atau ruangan tamu. Ruang tamu, gitu ya. Ya sama seperti kita punya rumah, mungkin kita menyediakan satu kamar tamu supaya setiap ada orang yang datang dia bisa menginap di sana. Nah, Yusuf dan Maria pun seperti itu. Jadi pada saat dia datang ke rumah saudaranya, karena Bethlehem 1.000 orang sudah pasti mereka akan menjadi saudara bersaudara. Pada saat Yusuf dan Maria pulang ke rumah mereka, ke kampung mereka kan berkunjung ke rumah saudara mereka, pasti itu. Tapi pada saat mereka datang, karena kata luma dari setiap rumah penuh. Kenapa? Karena banyak penduduk yang datang, semua orang datang balik kampung ke Bethlehem, makanya begitu crowded. Sehingga rumah atau kata luma itu penuh dan tidak ada apa-apa lagi, tidak bisa lagi. Dan tuan rumah itu pun juga tahu bahwa Maria dan Yusuf itu akan bersalin dan membutuhkan ruang yang tenang. Dan konsep di dalam Lukas ini bukan tentang penolakan, tetapi tentang sebuah kesederhanaan. Kenapa? Karena seringkali kita mendramakannya seperti ini. Rumah penginapan itu ada yang orang Tionghoa, aduh tidak ada rumah penginapan di sini. Atau juga jadi orang Batak, tidak ada, Powang, tidak ada. Nah, atau orang Jawa yang waduh punten, nyun sewu. Boten ada kamar, nggih. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita mendramakan seperti itu, sehingga terkesannya ada sebuah penolakan. Tetapi ini bukan tentang sebuah penolakan. Lukas tidak menceritakan tentang sebuah penolakan, tetapi menceritakan tentang sebuah kesederhanaan, sebuah rangkulan.
Pada saat Yesus lahir di palungan, kataluma itu adalah ruang atas. Sehingga ada tuan rumah yang mengatakan, "Oh, bayi ini membutuhkan sebuah ruangan yang sangat besar," dan akhirnya tenang, dan akhirnya saudara dari Yusuf dan Maria itu memberikan ruang bawah, tempat di mana storage room atau gudang, yang di situ ada palungan. Dan sudah pasti dibilangnya, "Oh, kok palungan itu bau?" Kita yakin bahwa di tempat itu sudah disediakan yang terbaik. Dan kehangatan dari jerami-jerami itu menghangatkan bayi yang baru lahir. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita Lukas ini, Injil Lukas ini bukan cerita tentang sebuah penolakan, tetapi sebuah penerimaan di dalam sebuah kesederhanaan. Mengapa? Karena Lukas menceritakan pertama kali kabar sukacita, Injil diberitakan kepada para gembala. Bayangan kita, para gembala itu adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang penuh kasih sayang, memelihara dombanya, mengobati yang luka. Iya, itu gambaran gembala Sang Agung, Yesus. Tetapi gembala yang pada saat ini digambarkan adalah gembala orang-orang yang kasar. Pada zaman itu orang menganggap gembala itu orang-orang kasar, orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan dalam masyarakat, orang-orang yang tidak dapat dipercaya, orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi pengadilan, mereka bahkan tidak mempedulikan agama. Allah mengabarkan kabar sukacita kepada mereka. Allah mengabarkan kabar sukacita kepada gembala. Mengapa gembala? Di Lukas 19 ayat 10 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Gembala digambarkan kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Dan Lukas hendak menceritakan tentang Allah yang berbela rasa. Allah yang tidak melihat materi semata. Dia mau lahir dalam palungan, dalam sebuah kesederhanaan. Dia mau mengabarkan sukacita pertama kali kepada orang-orang yang didiskriminasikan. Allah yang berbela rasa, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, yang ikut merasakan penderitaan manusia. Juru selamat ini telah lahir. Allah itu digambarkan sebagai rahim ibu yang melahirkan kita. Rahim itu menjaga sang bayi. Dan Yesus, bagi Yesus, Allah seperti itu. Allah yang rahimi, Allah yang melindungi, Allah yang mau mendekap, merangkul. Bagi orang-orang yang mengalami ketertindasan, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan Yesus mau lahir di dalam palungan, di dalam kesederhanaan. Pada saat malaikat berkata, "Jangan takut," kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan malaikat Tuhan memberitakan kepada gembala kaum yang sederhana ini, kaum yang dianggap tidak berarti pada saat itu, sebuah kabar baik, kabar sukacita yang akan menjadi kesukaan besar bagi orang-orang seperti kaum gembala. Dan pada saat ini mereka katakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Hari ini menandakan bukan sebuah mitos, dongeng, atau ilmu gaib. Yesus benar-benar lahir. Telah lahir bagimu berarti menandakan bahwa juru selamat dunia yang telah lahir ini adalah hadir untuk setiap manusia dari berbagai golongan. Buktinya adalah sang bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan dalam sebuah kesederhanaan. Dan kedatangan Kristus adalah kesukaan besar di dalam kesederhanaan. Kedatangan Kristus untuk orang-orang yang dianggap tidak berarti. Tapi Tuhan hadir dan mau hadir dalam kehidupan mereka. Dan Natal, momen Natal ini, malam Natal ini adalah bagaimana kita berbela rasa kepada orang lain. Pada saat Natal tahun-tahun sebelumnya, kita merayakannya dengan pesta, dengan perayaan, dengan mempersiapkan dengan megah. Tapi tahun ini,
Bapak dan Ibu. Sesuatu hal yang berbeda, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita merayakan dalam kesederhanaan. Biasanya kita bisa melihat ada yang mau KKR di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi sekarang tidak ada lagi. Mungkin ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Bahwa mungkin kita terlalu sering merayakan Natal sebagai bentuk sebuah konsumerisme. Mungkin kita terlalu sering merayakan Natal, mengidentikan Natal dengan pesta pora. Mungkin kita terlalu sering mengidentikan Natal dengan segala suatu hal yang baru, yang mewah. Padahal di dalam Lukas ini, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan hadir di tempat yang sederhana, penerimaan yang sederhana, mengabarkan kepada orang-orang yang sederhana. Bukan kepada orang-orang raja, bukan orang-orang Farisi, tapi gembala. Nah, apakah berarti tidak boleh merayakan Natal secara meriah? Sangat boleh, Bapak dan Ibu. Tapi jangan sampai Natal diidentikan dengan kemeriahan. Allah yang hadir, Juru Selamat yang hadir, Allah yang berbela rasa kepada semua orang. Dan momen Natal ini pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana kita, tanda petik, dipaksa untuk hadir di rumah masing-masing. Ataupun kalau ada gereja yang hadir, tetapi berbeda rasanya. Sangat berbeda pasti dalam sebuah kesederhanaan. Tuhan menginginkan kita kembali. Biarlah refleksi dalam malam Natal ini mengingat kita bahwa Tuhan yang hadir dalam kesederhanaan. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan juga dalam sebuah kesederhanaan pun, kita juga harus berbagi, membantu orang-orang yang di sekeliling kita yang mungkin dalam pandemi COVID-19 ini malah semakin terpuruk. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong mereka. Tuhan katakan mungkin, aku telah menciptakan engkau. Ulurkanlah tanganmu kepada dia. Gereja GKI Kota Wisata pun juga telah memberikan yang terbaik. Marilah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa bersama-sama dalam sebuah kesederhanaan menikmati Natal yang sesungguhnya, bahwa Juru Selamat kita telah lahir dalam dunia ini dan Dia datang untuk membebaskan umat manusia. Tuhan memberkati, selamat memasuki Natal, selamat malam Natal. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin.